Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi di video ini saya akan membahas kembali mengenai filsafat ilmu, khususnya sarana ilmu, bahasa, dan matematika. Seperti video-video sebelumnya, sumber dari pembahasan kita hari ini dari buku Dr. Amsal Bahtiar, Filsafat Ilmu. Dan saya akan membacakan yang pertama, yaitu bahasa. Sarana ilmiah bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam suatu hal yang lazim dalam hidup dari kehidupan manusia. Kelasiman tersebut membuat manusia jarang memperhatikan bahasa dan menganggapnya sebagai suatu hal yang biasa, seperti bernafas dan berjalan. Padahal bahasa mempunyai pengaruh-pengaruh yang luar biasa dan termasuk yang membedakan manusia dari ciptaan lainnya. Hal ini senada dengan apa yang diutarakan oleh Ernest Cassirer, sebagaimana yang dikutip oleh Jujun, bahwa keunikan manusia bukanlah terletak pada kemampuan berpikirnya, melainkan terletak pada kemampuan berbahasa. Oleh karena itu, Ernest menyebut manusia sebagai animal symbolicum, yaitu makhluk yang mempergunakan simbol secara genetik. Istilah ini mempunyai cukupan yang lebih luas dari istilah Homo sapiens, sebab dalam kegiatan berpikir manusia mempergunakan simbol. Bahasa sebagai sarana komunikasi antara manusia. Tanpa bahasa tiada komunikasi. Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi? Tanpa komunikasi, apakah manusia dapat bersosialisasi? Dan apakah manusia layak disebut dengan makhluk sosial? Sebagai sarana komunikasi, maka segala yang berkaitan dengan komunikasi tidak terlepas dari bahasa, seperti berpikir sistematis dalam menggapai ilmu dan pengetahuan. Dengan kata lain, tanpa mempunyai kemampuan berbahasa, seorang tidak dapat melakukan kegiatan berpikir secara sistematis dan teratur. Dengan kemampuan kebahasaan akan terbentang luas cakrawala berpikir seseorang yang tiada batas dunia baginya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Wittgenstein yang menyatakan batas bahasaku adalah batas duniaku. Melalui pernyataan ini, orang-orang yang berpikir Homo sapiens akan bertanya dalam diri, apa itu bahasa, apa fungsinya, bagaimana peran bahasa dalam berpikir ilmiah. Banyak kali bahasa yang telah memberikan uraiannya tentang pengertian bahasa. Sudah barang tentu setiap kali berbeda-beda cara menyampaikannya. Bloch and Trager mengatakan bahwa a language is a system of arbitrary vocal symbols by means of which a social group cooperates. Bahasa adalah suatu sistem simbol-simbol bunyi yang arbiter yang dipergunakan oleh suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi. Senada dengan definisi di atas, Joseph Brown mengatakan bahwa a language is structured system or arbitrary vocal symbols by means of which member of social group interact. Bahasa adalah suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol bunyi arbitrer yang dipergunakan oleh para anggota sesuatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Batasan di atas memerlukan sedikit penjelasan agar tidak terjadi salah paham. Oleh karena itu, perlu diteliti setiap unsur yang terdapat di dalamnya. Nah, unsur yang terdapat di dalamnya itu ada beberapa. Yang pertama itu simbol-simbol, berarti things that stand for other things, atau sesuatu yang menyatakan sesuatu yang lain. Hubungan antara simbol dan sesuatu yang dilambangkannya itu tidak merupakan sesuatu yang terjadi dengan sendirinya atau sesuatu yang bersifat ilmiah, seperti yang terdapat antara awan hitam dan turunnya hujan, ataupun antara tingginya panas badan dan kemungkinan terjadinya infeksi. Awan hitam adalah tanda turunnya hujan, panas suhu badan yang tinggi tanda suatu penyakit. Simbol atau lambang memperoleh fungsi khususnya dari mufakat kelompok atau konvensi sosial dan tidak mempunyai efek apapun bagi setiap orang yang tidak mengenal konsensus atau konvensi tersebut. Yang kedua itu simbol-simbol vokal. Nah, simbol-simbol yang membangun ujaran manusia adalah simbol-simbol vokal, yaitu bunyi-bunyi yang urutan bunyinya dihasilkan dari kerjasama berbagai organ atau alat tubuh dengan sistem pernafasan. Untuk memenuhi maksudnya, bunyi-bunyi tersebut harus didengar oleh orang lain dan harus diartikulasikan sedemikian rupa untuk memudahkan si pendengar untuk merasakannya secara jelas dan berbeda dari yang lainnya.
Kemudian yang ketiga adalah simbol-simbol vokal arbitrar. Istilah arbitrar ini bermakna mana suka dan tidak perlu ada hubungan yang valid secara filosofis antara ucapan lisan dan arti yang dikandungnya. Hal ini akan lebih jelas bagi orang yang mengetahui lebih dari satu bahasa. Misalnya, untuk menyatakan jenis binatang yang disebut Equus caballus, orang Inggris menyebutnya horse, orang Prancis cheval, orang Indonesia kuda, dan orang Arab hison. Semua kata ini sama tempatnya, sama arbitrarnya. Semuanya adalah konveksi sosial, yakni sejenis persetujuan yang tidak diucapkan sosial, yang tidak diucapkan atau kesepakatan secara diam-diam antara sama anggota masyarakat yang memberi setiap kata makna tertentu. Yang keempat yaitu suatu sistem yang berstruktur dari simbol-simbol yang arbitrar. Walaupun hubungan antara bunyi dan arti ternyata bebas dari setiap suatu hati nurani, logika atau psikologi, namun kerjasama antara bunyi-bunyi itu sendiri di dalam bahasa tertentu ditandai oleh sejumlah konsistensi. Ketepatan intern, misalnya saja setiap bahasa beroperasi dengan sejumlah bunyi dasar yang terbatas, dan ciri-ciri fonetik lainnya seperti tekanan kata dan intonasi. Dan yang kelima, yang dipergunakan oleh para anggota suatu kelompok sosial sebagai alat bergaul satu sama lain. Bagian ini menyatakan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Para ahli sosial menaruh perhatian pada tingkah laku manusia sejauh tingkah laku tersebut mempengaruhi atau dipengaruhi manusia lainnya. Mereka memandang tingkah laku sosial sebagai tindakan atau aksi yang ditunjukkan terhadap yang lainnya. Fungsi bahasa memang sangat penting dalam dunia manusia. Dengan bahasa, para anggota masyarakat dapat mengadakan interaksi sosial. Telaah mengenai pola-pola interaksi ini merupakan bagian dari ilmu sosiologi. Kemudian, adapun fungsi bahasa, para pakar telah berselisih berpendapat dalam hal fungsi bahasa. Aliran filsafat bahasa dan psikolinguistik melihat fungsi bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi, sedangkan aliran sosiolinguistik berpendapat bahwa fungsi bahasa adalah sarana untuk perubahan masyarakat. Walaupun tampak perbedaan, pendapat ini saling melengkapi. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa fungsi bahasa adalah yang pertama koordinator kegiatan-kegiatan masyarakat, yang kedua penetapan pemikiran dan pengungkapan, yang ketiga penyampaian pikiran dan perasaan, yang keempat penyenangan jiwa, yang kelima pengurangan goncangan jiwa. Menurut Halliday, sebagaimana yang dikutip oleh Taima, bahwa fungsi bahasa adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi instrumental, yang kedua fungsi regulatoris, yang ketiga fungsi interaksional, yang keempat fungsi personal, yang kelima fungsi heuristik, yang keenam fungsi imajinatif, yang ketujuh fungsi representasional. Kemudian menurut Kenneler mengungkapkan 3 fungsi bahasa sebagaimana yang dikutip oleh Jujun dalam filsafat ilmu, yaitu simbolik, emotif, dan efektif. Fungsi simbolik adalah fungsi emotif yang menonjol dalam komunikasi ilmiah, sedangkan fungsi efektif menonjol dalam komunikasi estetik. Sedangkan Butler membedakan fungsi bahasa ke dalam bahasa ekspresif, bahasa konatif, dan bahasa referensasional. Kemudian lebih lanjutnya itu menurut Desmond Morris mengungkapkan 4 fungsi bahasa, yaitu informative talking, pertukaran keterangan dan informasi, mood talking, exploratory talking, grooming talking. Kemudian ada bahasa sebagai sarana berpikir ilmiah. Untuk dapat berpikir ilmiah, seorang selayaknya menguasai kriteria maupun langkah-langkah dalam kegiatan ilmiah. Dengan menguasai hal tersebut, tujuan yang akan digapai akan terwujud. Di samping menguasai langkah-langkahnya, tentunya kegiatan ini dibantu oleh sarana berupa bahasa, logika, matematika, dan statistika. Berbicara masalah secara sarana ilmiah, ada 2 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, sarana ilmiah itu merupakan ilmu dalam pengertian bahwa yang merupakan kumpulan pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah, seperti menggunakan pola pikir induktif dan deduktif dalam mendapatkan pengetahuan. Kedua, tujuan mempelajari sarana ilmiah adalah agar dapat melakukan penelaahan ilmiah secara baik. Kemudian ada bahasa ilmiah dan bahasa agama.
Telah diutarakan sebelumnya, bahasa ilmiah adalah bahasa yang digunakan dalam kegiatan ilmiah. Berbeda dengan bahasa agama, ada dua pengertian mendasar tentang bahasa agama. Pertama, bahasa agama adalah kalam ilahi yang terabadikan ke dalam kitab suci. Kedua, bahasa agama merupakan ungkapan serta perilaku keagamaan dari seorang atau sebuah kelompok sosial. Dan kata lain, bahasa agama dalam konteks kedua ini merupakan wacana keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama maupun sarjana ahli agama, meskipun tidak selalu menunjukkan serta menggunakan ungkapan-ungkapan kitab suci. Walaupun ada perbedaan antara kedua bahasa ini, namun keduanya merupakan sarana untuk menyampaikan sesuatu dengan gaya bahasa yang khas. Bahasa ilmiah dalam tulisan ilmiah, terutama itu sejarah. Kemudian kita akan beralih ke pembahasan yaitu matematika. Dalam abad ke-20 ini, seluruh kehidupan manusia sudah mempergunakan matematika. Baik matematika ini sangat sederhana, hanya untuk menghitung 1, 2, 3 maupun sampai sangat rumit, misalnya perhitungan antariksa. Demikian pula ilmu-ilmu pengetahuan, semuanya sudah mempergunakan matematika. Baik matematika sebagai pengembangan aljabar maupun statistik. Filosofi modern juga tidak akan tepat bila pengetahuan tentang matematika tidak mencukupi. Banyak sekali ilmu-ilmu sosial sudah mempergunakan matematika sebagai sosiometri, psikometri, ekonometri, dan seterusnya. Hampir dapat dikatakan bahwa fungsi matematika sama luasnya dengan fungsi bahasa yang berhubungan dengan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Adapun matematika sebagai bahasa. Matematika adalah bahasa yang melambangkan serangkaian makna dari serangkaiannya pernyataan yang ingin kita sampaikan. Lambang-lambang matematika bersifat artifisial, yang baru mempunyai arti setelah sebuah makna diberikan kepadanya. Tanpa itu, maka matematika hanya merupakan kumpulan rumus-rumus yang mati. Bahasa verbal mempunyai beberapa kekurangan. Untuk mengatasi kekurangan yang terdapat pada bahasa verbal, kita berpaling kepada matematika. Dalam hal ini kita katakan bahwa matematika adalah bahasa yang berusaha untuk menghilangkan sifat majemuk dan emosional dari bahasa verbal. Kemudian ada matematika sebagai sarana berpikir deduktif. Matematika merupakan ilmu deduktif. Nama ilmu deduktif diperoleh karena penyelesaian masalah-masalah yang dihadapi tidak didasari atas pengalaman seperti halnya yang terdapat di dalam ilmu-ilmu empirik, melainkan didasarkan atas deduksi-deduksi atau penjabaran-penjabaran. Bagaimana orang dapat secara tepat mengetahui ciri-ciri deduksi merupakan satu masalah pokok yang dihadapi oleh filsafat ilmu. Dewasa ini pendirian yang paling banyak dianut orang bahwa edukasi ialah penalaran yang sesuai dengan hukum-hukum serta aturan-aturan logika formal. Dalam hal ini, orang menganggap tidaklah mungkin titik tolak yang benar menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang tidak benar. Kemudian ada matematika untuk ilmu alam dan ilmu sosial. Matematika merupakan salah satu puncak kegemilangan intelektual di samping pengetahuan mengenai matematika itu sendiri. Matematika juga memberikan bahasa, proses, dan teori yang memberikan ilmu, suatu bentuk, dan kekuasaan. Fungsi matematika menjadi sangat penting dalam perkembangan berbagai macam ilmu pengetahuan. Perhitungan matematis misalnya menjadi dasar desain ilmu teknik. Metode matematis memberikan inspirasi kepada pemikiran di bidang sosial dan ekonomi. Bahkan pemikiran matematis dapat memberikan warna kepada kegiatan arsitektur dan seni lukis. Itulah mungkin tadi yang bisa saya jelaskan mengenai bahasa dan matematika sebagai sarana ilmu. Semoga pembahasan kita hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Dan saya Andika Saputra Kinanti dari Fakultas Psikologi Universitas Boswa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.